Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, sebelum kita mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 9a. Demikianlah dikatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah zaman dan era yang berkembang, bahkan teknologi yang begitu canggih pada zaman ini dan pada masa ini, membuat kita sangat mudah untuk menerima segala ilmu pengetahuan, segala pengajaran yang tadinya biasa dan juga pengetahuan yang luar biasa. Dan ini menjadi persaingan yang begitu besar di tengah-tengah era ini. Orang berlomba-lomba untuk menerima pengajaran-pengajaran. Bahkan di iman kita sebagai orang percaya juga, banyak sekarang muncul ajaran-ajaran yang baru dari ajaran-ajaran yang sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, mari kita berwaspada untuk menerima suatu ajaran yang baru kita dengar. Karena di setiap kehidupan orang beriman selalu dekat dengan ajaran-ajaran yang baru. Dia sudah beriman, dia sudah percaya kepada Kristus, tetapi tidak teguh pengetahuan atau pendalamannya atau pengenalannya kepada ajaran itu atau kepada Tuhan itu. Tuhan selalu mengingatkan kita sebagai umatnya supaya kita berjaga-jaga, supaya kita berwaspada, supaya kita tidak disesatkan oleh banyak-banyak ajaran yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Karena dunia akan menawarkan hal-hal yang masuk akal manusia. Tetapi ingatlah, kita mempercayai, kita mempelajari setiap kehidupan kita dari firman Tuhan itu supaya kita tetap di jalan Tuhan, tetap terfokus kepada Tuhan, tetap mengarah kepada Sang Pemilik kehidupan. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita dengan kata-kata untuk berwaspada. Janganlah kamu disesatkan. Jangan disesatkan. Berarti Tuhan tidak menginginkan kehidupan kita sebagai orang percaya itu tersesat. Tetapi marilah kita tetap di jalan Tuhan. Tetaplah terfokus kepada Tuhan. Yang kedua, disesatkan oleh apa? Oleh ajaran-ajaran, ya, atau berbagai-bagai ajaran asing. Ajaran asing. Karena sudah banyak sekarang ajaran-ajaran baru. Sudah banyak sekarang hal-hal yang bisa kita terima dari luar. Dan tidak ada yang bisa membendung begitu hebatnya arus teknologi dan arus berita yang harus kita terima. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah sesat kita di tengah-tengah hebatnya gerakan informasi dan teknologi masa kini. Karena itu mari kita tetap arahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita tetap teguh dan berjaga-jaga. Apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita, di dalam iman kita, peganglah itu untuk tetap berpegang teguh kepada Allah Sang Pencipta. Berpegang teguh kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Berpegang teguh kepada Roh Kudus yang selalu membimbing kita, mengarahkan kita agar kita tidak jatuh ke dalam kesesatan itu.
Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan satupun daripada orang-orang yang percaya kepadanya tersesat oleh berbagai-bagai ajaran asing. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami tetap waspada dan jangan disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran. Memang banyak sekali ajaran saat ini. Tapi sebagai orang yang percaya kepadamu, berikan kami hikmat untuk bisa mengenal manakah ajaran yang sungguh-sungguh dari Engkau dan mana ajaran yang sebenarnya itu adalah mengikuti keinginan dan pikiran manusia. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati aktivitas kami sepanjang satu hari ini, supaya setiap aktivitas kami itu berbuah dan menghasilkan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kepadamu kami serahkan segala kehidupan kami. Yang sakit biarlah Engkau Tuhan yang memberikan pemulihan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau sertai untuk menghadapi setiap pergumulan itu di dalam kasih dan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan doa kami ini hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan bersekutu Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga prokes, tetap pakai masker, dan jangan lupa mengikuti vaksin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dari kami. Horas.